Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang jaringan 4G dan step-step handover. Pertama-tama kita akan membahas tentang jaringan 4G. 4G merupakan generasi yang keempat yang mulai dikenalkan pada tahun 2009. Teknologi 4G LTE dirumuskan secara bersama-sama oleh anggota 3GPP dengan kecepatan download seluler sebesar 100 Mbps. Selanjutnya adalah arsitektur 4G. Arsitektur jaringan tingkat tinggi 4G terdiri dari 3 komponen utama, diantaranya User Equipment atau UI. UI merupakan perangkat komunikasi pengguna. Perangkat tersebut dapat berupa telepon genggam, tablet, komputer, maupun segala perangkat cerdas yang dapat terhubung dengan internet. Komponen kedua yaitu UTRAN. UTRAN merupakan sistem arsitektur dari LTE yang memiliki fungsi untuk menangani sisi radio akses dari UI ke jaringan core. Dan komponen utama yang ketiga adalah EPC. EPC merupakan sebuah sistem dalam evolusi arsitektur komunikasi seluler di mana pada bagian core network menggunakan All IP yang berbasis paket real time dan layanan non real time. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang step-step handover. Yang pertama, kita akan membahas tentang handover. Apakah yang dimaksud dengan handover? Handover adalah proses perpindahan MS dari satu BTS atau sel ke sel tujuan tanpa terjadi pemutusan hubungan. Dan dapat kita perhatikan pada video berikut ini, terdapat 2 buah sel, yaitu sel A dan sel B, dan terdapat juga 2 buah BTS. Dan mobil dianalogikan sebagai MS. Dan dapat diperhatikan pada video berikut ini, MS melakukan perpindahan dari BTS A ke BTS B, namun masih tetap terhubung ke BTS tujuan. Selanjutnya adalah hard handover. Hard handover ialah pengalihan panggilan yang dilakukan atas pengguna bergerak dengan pemutusan hubungan komunikasi terhadap sel asal sebelum komunikasi ke sel tujuan terhubung. Adapun analogi dari hard handover adalah sebagai berikut. Terdapat 2 sel pada video berikut dengan masing-masing BTS. Mobil merupakan dan berperan sebagai MS. Ketika mobil bergerak dalam sel A, mobil masih tetap terhubung. Namun, ketika mobil bergerak dari BTS A ke BTS B tidak terhubung. Hal ini disebabkan oleh adanya atau terjadinya hard handover. Hard handover di sini mengakibatkan tidak terhubungnya MS ke BTS A dan BTS B dikarenakan perbedaan frekuensi pada kedua BTS tersebut. Selanjutnya yaitu soft handover. Soft handover merupakan MS yang ingin berpindah tetap dilayani oleh sel sebelumnya hingga sampai benar-benar sudah dilayani oleh sel yang baru dan mencapai nilai threshold minimal di sel tersebut. Dan dapat kita perhatikan pada video berikut ini, terdapat 2 buah sel dan juga terdapat 2 buah BTS. Mobil di sini dianalogikan sebagai MS. Seperti yang kita lihat, mobil atau MS bergerak dari BTS A ke BTS B, namun masih keadaan terhubung. Hal ini disebabkan oleh kedua BTS tersebut masih memiliki frekuensi yang sama. Selanjutnya adalah software handover. Pengalihan panggilan bagi pengguna bergerak yang selain memanfaatkan frekuensi yang sama, juga berada dalam sel atau BTS yang sama. Yang berbeda adalah sektor
atau bagian sel yang telah dipecah karena kepadatan lalu lintas komunikasi dalam sel tersebut, di mana pengguna bergerak berpindah dari satu sektor ke sektor yang lain dalam sel yang sama. Dalam hal ini, pengguna bergerak akan mendapatkan layanan sinyal komunikasi yang lebih kuat karena memanfaatkan perangkat sektor sesuai posisi di mana pengguna bergerak tersebut berada. Adapun analogi dari software handover adalah sebagai berikut ini. Terdapat satu sel, namun dalam sel tersebut terdapat 3 sektor, yaitu gamma dan alpha serta beta, dan mobil sebagai MS. Mobil bergerak dari gamma menuju alpha, namun dalam analogi tersebut mobil masih dalam keadaan terhubung. Demikian juga sebaliknya, jika dari mobil bergerak dari gamma ke alpha atau alpha ke gamma, maka mobil tersebut masih dalam keadaan terhubung. Inilah referensi yang dapat kita perhatikan tentang jaringan 4G dan step-step handover. Demikian presentasi dari kami. Kiranya jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.